warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, serta selaku kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenalkan, nama saya Berlian Hanum Salsabila. Saya dari kelas 1B dengan MPM 20106311100057. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta perkembangannya. Saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu hadis atau ulum hadis. Ulum hadis berasal dari dua kata, yaitu kata ulum dan kata al-hadis. Kata ulum berasal dari bahasa Arab, merupakan jamak dari kata ilmu yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis menurut kalangan ulama hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad dari perbuatannya, perkataannya, takrir atau sifat. Jadi bisa disimpulkan atau diartikan bahwa ulumul hadis yaitu ilmu yang mempelajari atau membahas dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu hadis ada istilah, yaitu istilah perawi dan marwi. Perawi adalah orang yang membawa, menerima dan menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga bisa disebut dengan sanad. Sedangkan marwi isi atau berita dalam periwayatan, jadi bisa disebut juga dengan matan. Contoh hadisnya yaitu contoh hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Adamu, hadasana Subah, hadasana Syayar Abu Al-Hakam, qala samitu Abu Hazim, qala samitu Abu Hurairah, qala samitu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hadzalillahi falam yarqus falam yafsuq waja'a kayaumi waladatu ummuhu. Yang artinya menceritakan kepada kami, Subah menceritakan kepada kami, Sayyid Abu Al-Hakam, dia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah, kemudian tidak melakukan jima atau tidak melakukan kefasikan, maka ketika ia pulang dalam keadaan dimana ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis tersebut terkandung perawi dan marwinya. Perawinya yaitu Adam menceritakan kepada Subah menceritakan kepada Sayyid Abu Al-Hakam, kemudian Sayyid Abu Al-Hakam mendengar perkataan dari Abu Hazim, kemudian Abu Hazim mendengar perkataan dari Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di situ terkandung perawinya atau disebut dengan sanad. Kemudian di dalam hadis tersebut terkandung marwi, isi atau berita periwayatannya, yaitu barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak melakukan atau tidak berbuat jima atau tidak melakukan kefasikan, maka ketika ia pulang dalam keadaan ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di situ terdapat marwi atau isinya. Pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis terdiri dari dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang mempelajari tentang perbuatan Nabi, perkataan Nabi, periwayatannya, batas-batasannya, dan
ketelitian segala redaksinya. Di dalam ilmu hadis riwayah hanya membahas tentang sanad dan matanya saja, tidak membahas tidak melihat kualitas hadis tersebut. Di dalam ilmu hadis riwayah ada objek kajiannya, yaitu pertama cara periwayatan hadis, dan yang kedua yaitu penulisan dan pembukuan hadis. Cara periwayatan hadis terdiri dari dua cara. Pertama yaitu penerimaan dan penyampaian hadis kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu penulisan dan pembukuan hadis. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dilarang untuk menulis hadis karena hadis hanya tersimpan di dalam hafalan para sahabat. Dengan demikian, keaslian hadis sejak penerimaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa pembukuan hadis terjamin benar karena beberapa faktor. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa yang baik dan benar dan pasti ketika penyampaiannya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan perlahan-lahan, tegas dan jelas, sehingga Nabi sering berulang-ulang kali menjelaskannya dalam 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan dialognya dengan dialog lawan bicaranya. Yang keempat, para sahabat sangat mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka yakin bahwa setiap yang Nabi katakan, yang Nabi jelaskan mengandung sebuah makna. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para sahabat sangat takut sekali mendengarkannya. Yang keenam yaitu orang-orang Arab sangat kuat dalam penghafalannya. Dan yang ketujuh, para tabiin dalam periwayatan hadis dan keaslian hadis sangat berharga. Yang kedua yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, macam-macamnya, keadaan para perawi, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perawinya. Kemudian penjelasan hakikat periwayatan. Hakikat periwayatan maksudnya yaitu memindahkan berita atau menyadarkannya kepada orang lain. Kedua yaitu syarat-syarat periwayatan. Metode periwayatan apakah yang digunakan oleh perawi? Apakah menggunakan metode al-ijazah, al-qiraah, dan al-isma, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu cara-caranya. Apakah dalam hadis para perawi menggunakan cara tersambung atau menggabung langsung. Dan yang keempat yaitu hukum-hukum periwayatan. Apakah periwayatan itu ditolak atau diterima? Apabila diterima berarti sanadnya tersambung dan tidak memiliki kecacatan. Sedangkan apabila hukumnya tertolak berarti di dalam sanadnya itu terputus, perawi itu membohongi, lupa, atau ada kecacatan dalam sanadnya. Kelima yaitu keadaan para perawi, terdiri dari sifat dan biografinya. Sifatnya apakah perawi itu lupa, berbohong, atau tidak adil. Dan yang kedua yaitu biografinya, di mana tempatnya, tempat lahirnya, dan di mana dan kapan para perawi itu wafat gitu. Terus yang keenam yaitu macam-macam periwayatan dalam bentuk pembukuan kayak gitu. Yang ketujuh yaitu hal-hal yang berkaitan bentuk istilah ahli hadis, misalkan sanad, matan, mutawatir, dhaif, sahih, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu hadis riwayah dan riwayah itu memiliki saling berkaitan gitu. Ilmu hadis riwayah hadisnya, sedangkan ilmu hadis riwayah itu ilmu hadisnya. Walaupun keduanya berbeda tetapi saling berkaitan dan saling membutuhkan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu hadis pada periode Nabi, sahabat, tabi'in, Nabi dan tabi'in, dan masa setelah Nabi tabi'in. Pertama, periode pada masa Nabi. Pada masa Nabi, hadis dilarang ditulis oleh para sahabat
Nabi khawatir tercampur dengan Al-Quran. Kemudian hadis dalam periode sahabat. Pada masa sahabat peruwetan hadis terbatas karena pada masa itu hadis-hadis palsu bertebaran gitu, masih bertebaran karena maraknya konflik politik. Jadi bagi orang yang menyampaikan ilmu hadis harus memenuhi syarat, yaitu bersumpah atau terkena sanksi. Kemudian setelah masa sahabat yaitu masa tabi'in. Pada masa tabi'in hadis sudah ditulis atau sudah dibukukan secara resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus setelah masa tabi'in, periode hadis diganti dengan masa tabi dan tabi'in. Pada masa tabi dan tabi'in sudah memulai masa kejayaan atau keemasan, yang dimana hadis sahih dipisahkan dengan hadis tidak sahih. Kemudian setelah masa tabi'in, penulisan hadis lebih sistematis. Jadi itulah perkembangan ilmu hadis dalam beberapa periode, dari periode Nabi, periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'in, dan periode setelah tabi'in. Sekian presentasi atau penjelasan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah serta perkembangan hadis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan dalam penyampaian atau menjelaskannya, karena saya masih sama-sama belajar dan masih mahasiswi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.